Penyebab kemiskinan yang terakhir saudara, mismanagement keuangan. Saudara pernah ingat kisahnya anak bungsu? Oke. Pada saat dia meninggalkan orang tuanya Pak, ini anak bungsu udah minta warisan belum? Kaya dong. Punya modal dong. Nah, harusnya pada saat dia kembali kepada orang tuanya, kalau memang penyebab kemiskinan adalah nggak punya modal, ini harusnya anak bungsu balik kepada papahnya dalam keadaan kaya dong. Yang sepakat katakan amin. Faktanya anak bungsu kembali ke papanya itu makan bungkil babi aja nggak punya uang loh Pak. Doa saya hari ini kita hapus ya saudara. Penyebab kemiskinan bukan karena keturunan, bukan karena nasib, bukan karena saudara nggak punya modal. Sepakat? Boleh? Make sense ya? Masuk akal ya? Oke. Mismanagement. Dimulai dari satu pemahaman yang simpel boleh Bapak Ibu. Jangan besar pasak daripada tiang. Oke? Saya dalam hal ini bersyukur karena suami saya adalah orang yang sangat aware terhadap financial wise, saudara. Pak Jo itu sudah mengajarkan anak-anak dasar keuangan dari mereka masih setelah mereka udah bisa baca tulis. Itu sudah langsung diajarkan. Jadi sekitar usia 7 tahun mereka udah mulai bisa lancar menulis, mereka udah mulai bisa membaca dengan baik. 7-8 tahun ini Jen juga udah mulai saudara. Diajarkan apa pastor? Simple, pembukuan. Kami akan pergi ke toko buku terus dibelikan itu. Pengeluaran, pemasukan. Simple, hal kecil aja. Jadi kayak mereka cuma dikasih uang saku, ditulis uang saku sekian. Nanti kalau ada pengeluaran, mereka hanya akan dikasih uang saku berikutnya dengan catatan itu pembukuan diisi dengan benar. Jadi setiap ada, seperti kemarin nih, gongsi kan, mereka catat sudah. Lo kan dapat, maminya keluar anaknya dapat sudah. Gongsi, mereka catat. Mereka tulis. Gitu. Nah, saya boleh bagikan level-levelnya enggak? Boleh ya? Saya tanya sama Jen, kamu kumpul uang banyak nih. Buat apa? Dia langsung dengan bangga dan semangat. Uang Jen nanti kalau udah kekumpul, Jen mau beli ini, Jen mau beli itu, Jen mau beli yang ini, Jen mau beli yang itu. Dia bangga. Tapi tahukah saudara kenapa saya sebut dalam level yang terendah? Karena artinya visi saudara untuk mendapat uang adalah untuk dihabiskan. Jadi setiap kali dapat uang, habis. Lah kan visinya itu. Ngumpulin, beli. Ngumpulin, beli. Jadi enggak peduli berapa banyak uang akan habis. Kenapa saya sebut paling rendah? Ya karena saudara mau dapat penghasilan berapapun akan habis. Lah visinya itu Pak. Lucunya lagi habis dan hatinya senang. Habis beli. Wah saya senang pastor. Saya senang. Padahal uangnya habis. Level pertama ya. Saudara harus, enggak apa-apa ya saya bagikan kayak gini enggak apa-apa Bapak Ibu. Supaya membukakan financial wise boleh ya? Kan di gereja enggak cuma belajar berdoa toh? Oke. Yang kedua, ada level kedua. Kalau level pertama, kumpulin, habis. Level kedua sedikit lebih naik. Ngumpulin untuk di save, ditabung. Loh kan bagus pastor. Ya betul, bagus. Ada sebagian orang tanya sama saya, pastor, saya itu udah nabung terus kok uang kok gak pernah cukup ya. Saudara tahu kenapa? Saudara nabung bunganya berapa? Langsung ketawa nih bapaknya. Nabung saudara pernah lihat gak tabungan saudara tuh bunganya berapa? Masih dipotong pajak. Nah, inflasinya berapa? Itu saudara tabung 1 tahun,
inflasi habis. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tapi itu lebih baik dari yang pertama. Daripada saudara punya uang habis, ya ini at least saudara nyimpen. Oke ya. Yang ketiga, naik level lagi. Saudara sudah bisa membedakan mana yang bisa membawa uang saudara berlari lebih kencang. By the way, uang saudara punya kaki, dia bisa lari. Dia punya sayap, dia bisa terbang. Uang tuh lucu, saudara. Dia punya sifat, dia punya karakter, dia punya kesukaan, dia punya hobi. Kalau saudara mengerti itu semua, nanti saudara bisa mengajarkan kepada uang saudara untuk lari lebih cepat. Dia bisa lari. Jangan dibuat uangnya malas, saudara yang lari terus. Uangnya tidur, saudaranya lari sampai ngos-ngosan. Uangnya santai, dia senang, dia happy, dia tidur. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Uang saudara harus dilatih supaya lari. Salah satunya saudaraku, belajarlah jangan mengeluarkan pengeluaran hanya untuk habis. Apa pengeluaran yang hanya untuk habis? Makan. Tapi kan butuh ya, masa nggak makan? Ada di sini, kecuali saudara puasa ya. Makan butuh, apalagi yang pengeluaran untuk habis? Apa? Tahukah saudara, ada beli mobil dan beli sepeda motor itu ada loh. Saudara baru beli, begitu dia keluar dari kebun, pagar, harganya turun 10-20%. Loh, harus wise, saudaraku harus ngerti. Saudara harus memahami itu. Ada pengeluaran yang dia nilainya akan naik. Salah satunya tanah. Apalagi emas. Saya tuh ingat tahun berapa ya, saya lupa tahunnya, tapi saya ingat saya waktu itu pernah jual emas 1 kilo, itu cuma 280 juta. Itu tahun berapa saya lupa. Kebayang gak saudara, sekarang emas berapa? 1,5 hampir, bahkan lebih ya, 1,5 M 1 kilo. Saya tuh ingat itu tuh saya, wow 280 juta, sekarang sudah 1,5 M. Jadi ada yang kalau saudara beli, dia akan naik. Bedakan emas yang itu dengan yang saudara pakai. Itu beda. Ibu-ibu, oke, Ibu pastor bilang, katanya emas. Saya banyak-banyak beli perhiasan. Kalau itu saudara jual, beda ceritanya saudara. Mengerti ya? Ini boleh gak apa-apa? Hal seperti ini dibicarakan di gereja? Oke ya? Oke. Jadi saudara harus bisa memahami, harus bisa mengerti saudaraku. Yang keempat, level keempat, punya visi. Banyak orang yang sampai seringkali ya saudaraku, kadang udah penghasilan 3 digit, ratusan juta. Tapi karena enggak punya visi, endingnya habis. Dia somehow nggak tahu aja what to do gitu. Kalau dia kaya ya what to do. Kaya ya cuman taunya happy-happy. Kaya taunya cuman foya-foya. Kaya santai-santai. Kaya akhirnya malah pensiun. Nah, saudara harus bisa punya visinya apa dulu. Itu sebabnya saya tantang. Yuk, ada yang di sini yang baru menikah. Punya visi, punya rumahmu sendiri. Loh, saya tantang. Tapi jangan balik-balik terus hutang. Nanti udah dibangun hutang saudaraku. Tapi saudara bisa tangkap yang saya maksudkan? Harus ada visi. Visi akan membuat saudara rela berkorban. Rela menghemat, rela menentukan budgetnya, rela saudara berjuang lebih keras, saudara punya semangat, sepakat dengan kedua suami istri. Supaya saudara bisa punya rumah. Harus ada visinya saudaraku. Tidak boleh hidup tanpa visi. Tanpa visi umatku binasa. Ini hal-hal simpel ya saudara. 5 penyebab ya. Saya pengen tanya saudaraku, kira-kira kalau hal seperti ini diajarkan kayak kita adain kayak seminar seperti ini di gereja itu, saudara tertarik enggak sih? Hah? Tertarik ya? Saya pikir di gereja saudara cuma tertarik yang rohani.
Enggak, karena saudara menghadapi zaman yang seperti ini, saudaraku. Saudara harus dibekali, saudara harus siap. Kalau tidak, saudara kalah bersaing. Akhirnya orang Kristen cinta Tuhan sungguh-sungguh, tapi saudara tidak bisa survive seperti itu. Berapa banyak yang mau tahun ini katakan belenggu kemiskinan, double favor Tuhan kerjakan atas hidup saudara, sejahtera, sehat, sukses, bahagia. Tepuk tangan boleh yang paling meriah.